Kamu mungkin pernah bertanya kenapa negara saling jual beli barang, bahkan barang yang bisa mereka buat sendiri. Di tengah lalu lintas kapal kargo dan peta dunia yang dipenuhi jalur perdagangan, tersembunyi satu gagasan klasik yang terus menggerakkan ekonomi global. Rumusan teori yang tampak sederhana namun revolusioner, negara tetap dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional meski tidak unggul dalam segala hal. Melalui konsep keunggulan komparatif, dijelaskan bahwa spesialisasi berdasarkan biaya peluang relatif mampu meningkatkan kesejahteraan bersama. Gagasan ini pertama kali dipaparkan dalam Principles of Political Economy and Taxation, dan hingga kini menjadi fondasi utama teori perdagangan global modern. Siapakah perumusnya ini? Jawabannya ada pada satu teori ekonomi klasik yang ditulis lebih dari 200 tahun lalu oleh seorang pemikir Inggris bernama David Ricardo. David Ricardo merupakan seorang ekonom Inggris abad ke-19 yang memainkan peran krusial dalam membentuk fondasi ekonomi klasik dan pemikiran perdagangan global modern. Lahir di London pada tahun 1772 dari keluarga pedagang Yahudi Portugis, David Ricardo memulai karirnya bukan sebagai akademisi, melainkan sebagai pelaku pasar keuangan yang sukses di Bursa Efek London. Pengalaman praktis inilah yang membentuk cara pandangnya yang tajam terhadap mekanisme harga, distribusi pendapatan, dan dinamika perdagangan internasional. Puncak kontribusinya tertuang dalam karya monumental Principles of Political Economy and Taxation pada tahun 1817, sebuah buku yang mengkristalkan pemikirannya tentang nilai, sewa tanah, upah, serta perdagangan antar negara. Dalam konteks ekonomi global, David Ricardo dikenal luas karena menjelaskan mengapa perdagangan tetap menguntungkan meskipun satu negara memiliki efisiensi produksi yang lebih tinggi dalam hampir semua barang. Dengan pendekatan analitis yang sederhana namun revolusioner, David Ricardo menantang pandangan merkantilis dan membuka jalan bagi pemahaman baru tentang spesialisasi dan pertukaran internasional. Pemikiran David Ricardo tidak hanya mempengaruhi ekonom sezamannya, seperti John Stuart Mill, tetapi juga terus menjadi rujukan utama dalam teori dan kebijakan perdagangan hingga abad ke-21. Inti pemikiran David Ricardo tentang perdagangan internasional dirumuskan dalam konsep keunggulan komparatif, sebuah gagasan yang merevolusi cara dunia memahami manfaat pertukaran antar negara. Berbeda dari pandangan sebelumnya yang menekankan keunggulan mutlak atau absolut, David Ricardo menunjukkan bahwa perdagangan tetap menguntungkan meskipun satu negara lebih efisien dalam memproduksi semua barang. Kuncinya terletak pada biaya peluang relatif. Setiap negara sebaiknya memfokuskan sumber dayanya pada produksi barang yang dapat dihasilkan dengan pengorbanan paling kecil dibandingkan negara lain. Dalam ilustrasi klasik anggur dan kain, Portugal mungkin lebih produktif daripada Inggris dalam kedua barang tersebut. Namun jika Portugal menghususkan diri pada anggur dan Inggris pada kain, total produksi dan kesejahteraan kedua negara akan meningkat setelah perdagangan berlangsung. Melalui penalaran sederhana namun tajam ini, David Ricardo membuktikan bahwa spesialisasi dan pertukaran bukanlah permainan zero sum, melainkan mekanisme untuk menciptakan keuntungan bersama. Teori ini pertama kali dipaparkan secara sistematis dalam Principles of Political Economy and Taxation tahun 1817, dan sejak itu menjadi landasan utama teori perdagangan internasional, mempengaruhi pemikiran ekonomi modern, kebijakan perdagangan bebas, serta pembentukan rantai pasok global hingga saat ini. Contoh sederhana, Portugal mungkin lebih efisien membuat anggur dan kain daripada Inggris. Tetapi jika Portugal fokus pada anggur sementara Inggris fokus pada kain, kedua negara akan lebih kaya setelah melakukan silang perdagangan. Konsep keunggulan komparatif yang dirumuskan oleh David Ricardo menjadi kunci untuk memahami mengapa perdagangan global tetap tumbuh dan bertahan hingga saat ini.
Sebelum David Ricardo, pemikiran ekonomi didominasi oleh gagasan bahwa negara hanya akan berdagang jika memiliki keunggulan mutlak, yakni mampu memproduksi barang dengan biaya paling rendah secara absolut. David Ricardo membantah pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa yang terpenting bukanlah efisiensi absolut, melainkan efisiensi relatif. Negara tetap dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan meskipun tidak unggul dalam semua sektor, selama mereka berspesialisasi pada aktivitas yang paling efisien dibandingkan alternatif lainnya. Prinsip ini menjelaskan mengapa spesialisasi nasional, pembagian kerja internasional, dan pertukaran lintas batas mampu meningkatkan total output global dan memperluas pilihan konsumsi. Dalam praktik modern, keunggulan komparatif menjadi dasar munculnya rantai pasok global, integrasi pasar internasional, serta kebijakan liberalisasi perdagangan yang dianut banyak negara. Dengan kerangka keunggulan komparatif, perdagangan tidak dipahami sebagai persaingan yang saling merugikan, melainkan sebagai mekanisme kerjasama yang memungkinkan peningkatan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, meskipun dirumuskan lebih dari 2 abad lalu, teori David Ricardo tetap relevan sebagai fondasi analisis utama dalam ekonomi perdagangan internasional modern. Inilah dasar kenapa spesialisasi, rantai pasok global, dan liberalisasi perdagangan menjadi hal penting dalam ekonomi global modern. Teori David Ricardo membentuk banyak kebijakan perdagangan bebas dan organisasi global sekarang, seperti WTO atau World Trade Organization. Namun, tidak semua orang setuju bahwa teori klasik ini berlaku sempurna di abad ke-21. Banyak ekonom menekankan bahwa mobilitas modal, biaya transportasi, dan ketimpangan kekuatan ekonomi membuat aspek perdagangan global lebih kompleks daripada model 2 negara David Ricardo. Paul Samuelson bahkan menyebutnya sebagai salah satu prinsip ekonomi tercantik sekaligus paling kontraintuisi yang pernah ditemukan. David Ricardo tidak hanya memberi jawaban kenapa negara berdagang, akan tetapi juga menunjukkan bagaimana perdagangan bisa meningkatkan kesejahteraan bersama asalkan setiap pihak fokus pada kekuatannya. Hari ini, prinsipnya masih menjadi dasar dari banyak kebijakan perdagangan internasional. Kalau menurut kalian bagaimana tentang teori perdagangan global dan dampaknya pada ekonomi dunia modern? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe.